Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu terkait analisis butir soal. Nah, di dalam analisis butir soal ini kita akan membahas terkait tingkat kesukaran, daya beda, dan fungsi distraktor. Karena nanti ada lanjutannya di makalah selanjutnya, masih bagian dari analisis butir soal, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya, apa itu sebenarnya analisis butir soal? Analisis butir soal itu bisa dikatakan bahwasanya untuk menganalisis. Jadi kualitas soal itu nanti seperti apa? Apakah memang itu layak untuk diberikan atau dijadikan sebagai instrumen penilaian ataukah ada kekurangan? Nah, dari 5 aspek itu yaitu ada tingkat kesukaran, kemudian daya beda, fungsi distraktor, ada validitas dan reliabilitas. Nanti lima-limanya harus terpenuhi, kecuali yang fungsi distraktor, karena fungsi distraktor itu hanya digunakan untuk soal pilihan ganda atau multiple choice. Nah, dalam analisis butir soal nanti menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan secara kualitatif, dan yang kedua adalah menggunakan secara kuantitatif. Nah, seperti di sini secara kualitatif yaitu nanti menggunakan yang namanya checklist atau tabel. Jadi aspek apa saja? Ini ada aspek materi atau substansi. Nanti apa saja aspeknya? Itu sudah memenuhi apa belum? Nanti di nomor-nomor bagiannya itu sudah terpenuhi atau belum? Aspek konstruksinya, aspek bahasanya. Oh, di nomor 1 ternyata aspek bahasanya ambigu. Berarti yang perlu diperbaiki adalah aspek bahasanya. Jadi secara kualitatif itu adalah menganalisis secara kualitas langsung. Jadi tidak menggunakan hitungan, ya. Bisa diberikan atau minta koreksi pada yang ahli pada bidangnya. Misalnya terkait bahasa bisa kepada yang ahli bahasa, kemudian bisa ke guru senior dan lain sebagainya. Nah, kemudian secara kuantitatif itu ada menggunakan tingkat kesukaran, daya beda, fungsi distraktor, kemudian juga validitas dan juga reliabilitas. Yang pertama tingkat kesukaran. Ini secara kuantitatif berarti nanti menggunakan hitungan. Jadi nanti diuji cobakan, kemudian nanti hasil hitungannya dianalisis menggunakan perhitungan. Yaitu tingkat kesukaran di sini adalah bisa dikatakan seberapa sulit atau seberapa sukar dari soal tersebut. Hasil hitungannya nanti adalah proporsi peserta tes menjawab benar terhadap butir soal itu ada berapa. Jadi semakin besar yang menjawab benar, maka bisa dikatakan soal itu semakin mudah. Kalau semakin kecil berarti semakin sulit, ya. Jadi kalau yang benar banyak berarti ya soal itu mudah. Kalau yang menjawab benar sedikit berarti ya sulit. Nah, itu namanya secara bahasa mudahnya seperti itu. Kemudian ada istilah soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah. Tingkat kesukarannya tidak menunjukkan jelek atau tidak menunjukkan butir soal itu layak apa tidak, tapi tingkat kesukarannya. Jadi untuk mengukur kondisi kelas itu harus ada soal yang mudah, ada soal yang sedang, dan ada soal yang sulit. Kalau biasanya itu 50% itu soal yang sedang, 25% soal yang mudah, dan 25% soal yang sulit. Jadi kalau mudah semua berarti tidak bisa mengukur kemampuan yang sampai pada level atasnya. Tapi kalau sulit semua ya nanti tidak bisa mengukur karena kemampuan peserta didik itu berbeda, ya. Jadi soal yang baik itu adalah tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah. Maksudnya satu instrumen. Berarti misalnya ada 10 soal ya 2 misalnya sulit, 3 itu mudah, dan yang 5 adalah sedang, ya. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa tingkat kesukaran ini tidak menunjukkan jelek atau tidaknya butir soal, tetapi untuk menunjukkan butir soal itu sukar atau mudah untuk kelompok tertentu. Seperti itu. Nah, nanti menghitungnya yaitu adalah mencari proportion correct atau tingkat kesukaran itu, jumlah yang menjawab benar itu ada berapa, kemudian dibagi jumlah peserta. Ya. Misalnya jumlah soal yang benar
apa namanya, jadi per butir. Nanti misalnya ada 10 butir soal, berarti nomor 1 dicari sendiri, nomor 2 dicari sendiri, 3 dicari sendiri, dan seterusnya. Jadi nanti nomor 1 nanti hasilnya berapa. Nah, kalau di antara 0,00 sampai 0,25 itu dikatakan sukar. Kemudian yang sedang itu 0,26 sampai 0,75, dan mudah itu 0,76 sampai dengan 1, seperti itu ya. Kemudian contohnya di sini yaitu adalah misalnya yang menjawab benar ada 3 nomor 1. Jadi dibagi ada 10 siswa yang ikut tes, berarti hasilnya 0,3. 0,3 berarti masuk di dalam kategori soal sedang ya. Jadi soal ini, soal misalnya nomor 1 ini hasilnya ada soal yang sedang. Ya, misalnya hanya 1 siswa dari 10 siswa, berarti 1 bagi 10 0,1, berarti termasuk soal yang sukar atau sulit. Seperti itu. Nah, itu untuk pilihan ganda tadi. Nah, kalau untuk indeks kesukaran yang uraian, karena uraian itu sebagaimana kita pelajari kemarin, yaitu ada rentan skor. Jadi ada misalnya nomor 1 itu skornya adalah antara 1 sampai 3. Nomor 2 itu ada skornya 1 sampai 5 misalnya. Jadi berbeda. Misalnya adalah kalau benar itu 3, kalau menjawabnya kurang benar berarti 2, dan kalau salah itu 1 atau sangat-sangat tidak benar, hanya dijawab saja. Nah, misalnya di sini ada yang menjawab nomor 1, ada yang menjawab salah, ada yang menjawab benar. Kemudian misalnya di sini ada, nah, misalnya di sini ada 10 siswa mau menjawab di soal nomor 1 uraian itu, kalau benar adalah 3, kalau kurang benar 2, kalau salah 1. Berarti misalnya di sini ada dari 10 siswa itu ada yang menjawab benar, ada dapat 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, dan seterusnya. Nah, total dari nomor 1 ini skor semua siswa ada 21, maka dicari rata-ratanya dulu. 21 dibagi 10 itu sama dengan 2,1. Nah, 2,1 itu adalah rata-rata soal nomor 1 dari kelas tersebut. Nah, 2,1 untuk mencari tingkat kesukarannya yaitu dibagi skor maksimum. Skor maksimumnya berapa? Yaitu adalah 3. Karena tadi kalau benar itu adalah skornya 3. Berarti 2,1 dibagi 3 sama dengan 0,7. 0,7 itu berarti masuk ke dalam kategori yaitu mudah. Oh ya, sedang ya. Sedang karena 0,76 mulainya untuk mudah. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ya sudah paham ini tadi ya hasilnya untuk tingkat kesukaran. Nah, berlanjut yaitu tentang daya beda. Untuk daya beda sendiri yaitu adalah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan yang berprestasi tinggi dengan yang berprestasi rendah. Yaitu maksudnya apa? Nanti kelas itu dibagi dalam kelompok atas dan kelompok bawah. Tujuannya apa? Yaitu untuk menentukan apakah butir soal tersebut memiliki kemampuan membedakan kelompok aspek yang diukur, yaitu sesuai dengan perbedaan yang diperoleh kelompok tersebut. Jadi soalnya itu bisa membedakan tidak antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Seperti itu. Misalnya ada 10 siswa. 10 siswa itu mengerjakan ada 20 ya. 20 butir soal. Ada 10 siswa, 1 sampai 10. 20 siswa ini kan beda-beda. Oh, siswa nomor 1 dapat skornya kalau benar salah berarti ada ini dapat 15. Nomor 2 dapat 10. Nomor 3, nomor 10 dapat 19 misalnya. Kan ini kan nomor siswa ini benarkah kalau diurutkan ranking itu kan nanti paling tinggi nomor 10 itu dapat 19. Nomor 2 dapat 18. Ini nomor misalnya siswanya siswa nomor 7. Ini kan siswa nomor 10 ya, diurutkan. Nah, dari 10 siswa ini nanti peringkat 1 sampai 5 itu berarti kelompok atas. Karena skor yang didapatkan dari tes itu dia dapat 5 tertinggi. Nah, 6 sampai 10 itu dapat kelompok bawah. Nah, itu namanya kelompok bawah. Ya, jadi kelompok atas dan kelompok bawah, kemampuan tinggi dan kemampuan rendah dari tes yang dilaksanakan itu. Nah, tujuannya daya beda itu apa? Untuk mengetahui masing-masing butir soal. Oh, butir soal nomor 1 itu bisa membedakan nggak sih? Butir 2 bisa membedakan nggak sih? Nah, itu tujuannya itu. Asumsinya gitu. Ini kan misalnya dari 5 siswa ini
5 siswa tertinggi, ini 5 siswa terbawah. Soal nomor 1 misalnya. Soal nomor 1 ini siswa atas dari 5 ini yang bisa menjawab benar ada 5. Nah, siswa yang kelompok bawah yang bisa menjawab benar hanya 1. Kan normal. Karena ini anak yang skornya tinggi dapat 5, ada 5 anak yang benar, ini 1. Tapi kalau misalnya soal nomor 2 ini yang atas itu hanya 1, yang bawah ada 4, berarti kan aneh. Karena anak kemampuan rendah tidak bisa mengerjakan, kok kemampuan tinggi tidak bisa mengerjakan. Nah, tujuannya itu nanti akan diketahui soal bisa membedakan antara anak kemampuan tinggi dan anak kemampuan rendah. Nah, cara mencarinya gimana? Itu daya beda sama dengan jumlah benar kelompok atas itu berapa, jumlah benar kelompok bawah itu berapa, dibagi jumlah tes. Serta tesnya ganjil, maka jumlahnya dikurangi 1. Ini setengahnya ya, setengah dari jumlah siswa ya. Saya contohkan pakai pointer. Makna berarti masuk di kategori baik. Bisa beda, misalnya nih kelompok atas tadi 1, kelompok bawah yang bisa menjawab 3. Berarti kan 1 min 3 berarti min 2. Min 2 dibagi 5 min 0,1 min 0,4. Berarti min berarti tidak baik. Kalau ganjil berarti misalnya 11 siswa, berarti 11-nya dikurangi 1 itu baru itu ya. Selanjutnya fungsi distract. Fungsi distraktor pengecoh serta tes memilih jawaban yang benar atau jawaban pengecoh. Semakin rendah tingkat serta tes, jawaban pengecoh ya. Jadi jawaban pengecoh itu adalah ganda yang fungsinya untuk mengecoh peserta didik agar tidak jawaban yang benar. Fungsinya gini. Misalnya pilihan jawabannya adalah A, B, C. Nah, kan A, B, C ini salah satu jawabannya adalah benar dan yang dua itu mengecoh berarti adalah tidak jauh berbeda dengan pilihan yang benar. Ini termasuk warna primer adalah atau warna dasar adalah titik-titik. A merah, B putih, C rumah. Berarti rumah ini kan otomatis ada anak yang memilih karena berarti fungsi distraktornya tidak ada karena jawaban yang mengecoh. Nah, contoh lagi, nama pendidikan Indonesia adalah titik-titik. Suwardi Suryo Diningrat. A. Suwardi Suryo Diningrat, B. Suwardi Suryo Diningrat, C. W.R. Supratman. Ini kan berarti jawaban mengecoh ya. Jadi A dan B ini bisa mengecoh. Cara mencarinya gimana? Ada dua cara. Ini yang sulit dulu. Yang sulit menggunakan jawaban A dibagi jumlah peserta didik yang ikut tes dikurangi jumlah peserta didik yang benar dibagi 1 berapa? Kurangi 1. Misalnya tadi 1 jumlah peserta yang memilih jawaban yang milih jawaban benar misalnya ada 7 ya. 7 sesuai ya. Untuk 7 ini misalnya jawabannya adalah A. Nah, B ada yang milih ada 3. C yang milih 0. Nah, ini kan untuk mencari itu berarti untuk A ini nggak usah dicari karena sudah jawabannya benar. Yang berarti yang perlu dicari adalah B dan C. Berarti 3
dibagi N min B, berarti jumlah peserta didik yang ikutas ada 10 dikurangi ya, dibagi N min 1, 3 min 1, 2, 3 min 2 adalah berapa? Ini bisa dibagi 2. 3 dibagi 0,67 kita dari 0,025 berarti B ini 0 berarti berapapun ya hasilnya 0 berarti C, berarti ini harus oke, itu yang agak sulit. Jadi pakainya 0,025, 0,025 lebih kecil sama 0,000. 0,00 berarti lain itu menggunakan ini. Itu menggunakan persentase. Kemarin dikatakan bahwasanya persen, minimal 5%, itu berarti baik. Nah, itu misalnya tadi P jumlah peserta didik yang memilih pengecoh ya. Tadi ada 3, yang B ya, 3 dibagi jumlah peserta didik yang ikut tes ada 10. Berarti kan 3 per 10 berarti 0,3 kali 3 kali 100% berarti 30%. 30% berarti lebih dari 5%, berarti baik. Kalau 0 berarti 0 dibagi berapapun ya 0, 0% berarti tidak baik. Oke, itu ya penjelasannya. Ini sedikit tambahan untuk kriteria ya. Nanti dibaca sendiri tidak apa-apa ya kriteriumnya tadi kesimpulan di atas. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti disambung dengan Oke, ini untuk cara Excel-nya. Jadi tadi secara manualnya seperti itu untuk hitung manual, untuk cara Excel mempermudah. Yang pasti teman-teman ketika melaksanakan itu membutuhkan namanya tabel pembantu. Tabel pembantu itu adalah untuk distribusi dari penskoran. Jadi dari misalnya ini ada saya contohkan pakai 20 soal. 20 soal itu yang ikut tes ada 20 siswa. Berarti kan soal 1 itu siswa nomor 1 benar apa salah, nomor 2 benar apa salah. Nah, ini misalnya ada benar itu adalah 1, salah itu 0 skornya. Nah, berarti kan didistribusikan. Kemudian siswa nomor 1 ini skor mentahnya ada 16. Ya, kemarin yang saya singgung sudah pernah saya singgung adanya skor mentah dan skor matang. Ini 16 skor mentah, 8 dan seterusnya ya. Nanti kalau untuk daya beda berarti diurutkan. Ya, diurutkan untuk menjadi peringkat. Ini saya untuk tingkat kesukaran dulu. Tingkat kesukaran berarti kita nyari untuk nomor 1. Nomor 1 ini sukar apa mudah apa sedang sih? Nah, berarti adalah tadi untuk proportion correct adalah siswa yang menjawab benar ada berapa dibagi jumlah siswa. 14 dibagi 20 berarti 0,7. Nah, yang nomor 2 12 berarti 0,6 dan seterusnya. Oh, ini yang kuning ini adalah yang sedang. Ada yang sedang ada 1 2 3 4 5 6 7. Yang sedang ada 7, yang sulit hanya 1. Nah, berarti nanti yang sulit ini perlu ditambah, yang sedang dikurangi. Berarti kalau 20 itu 5, yang baik ya 1 2 3 4 5. Oh, ini bisa digantikan sedang. Misalnya yang sedang bisa dinaikkan jadi mudah. Sulit ya misalnya ya. Seperti itu. Oke, itu untuk tingkat kesukaran ya. Jadi cukup mudah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah daya beda. Nah, daya beda berarti kita urutkan dulu. Ini saya contohkan. Daya beda kita urutkan. Berarti kita urutkan berdasarkan total skor ya. Berarti kolom V. Dari small ke kebalik ya. Berarti ya. Dari yang large dulu ya. Dari yang tertinggi. Nah, berarti, ini setelah didapatkan 10 siswa tertinggi, ini berapa? 1, 2, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kelebihan 1 ya. Nah, ini berarti adalah kelompok atas. Nah, 10 yang lain ini kelompok bawah. Ya. Ini untuk pengelompokannya ya. Pak, ini kemudian kalau ini hampir sama, ya tidak apa-apa. Ya. Yang penting 10
teratas ditaruh atas, 10 bawah ditaruh bawah. Kalau 11 ya berarti nanti ada nilai tengahnya. Berarti siswa yang ke-11 ini sebagai penetral tidak dihitung, berarti kelas bawahnya nanti mulai siswa nomor 12 sampai 21 ya. Ini kemudian di daya beda sudah saya contohkan, ini sudah saya kelompokkan, kelompok atas sama bawah. Kita cari daya bedanya. Daya beda untuk soal nomor 1. Soal nomor 1, kelompok atas itu yang menjawab benar ada 7. Kelompok bawah yang menjawab benar ada 7 juga. Berarti, kan tadi untuk mencari daya beda adalah kelompok atas dikurangi kelompok bawah. 7 min 7, 0. 0 dibagi setengah T. Setengah T itu berarti setengah dari 20, berarti 10. Ya. 10 berarti 0 per 10 ya 0. Nah, nomor 2, 8. 8 min 4. Berarti 4. 4 per 10, 0,4. Berarti termasuk baik. Ya, dan seterusnya. Ya, sehingga ini dapatkan daya bedanya. Berarti kalau daya bedanya yang merah, ini perlu diganti. Karena tidak bisa membedakan anak yang kelompok atas sama kelompok bawah. Ya, ini saya rankingkan. Tuh, bisa dipahami ya. Jadi diklasifikasikan. Terakhir, fungsi distraktor. Fungsi distraktor itu adalah jawaban pengecoh ya. Berarti ini sama datanya. Menjawab benar ada 14. Nah, 14 ini asumsinya didistribusikan. Jadi yang misalnya jawaban benarnya adalah A. Berarti kan 14 anak ini memilih A. Nah, B ada yang milih enggak? Misalnya B3, C2, D1. Berarti yang perlu dicari adalah B, C, dan D. Nah, A enggak usah, itu jawaban yang benar, bukan pengecoh ya. Kita gunakan rumus pertama ya. Berarti yang digunakan adalah apa namanya? Yang memilih ini berapa? Oh, 3 ya. 3 anak. Kemudian dibagi jumlah siswa dikurangi yang menjawab benar berapa? 20 dikurangi 14. Berarti 6. 6 dibagi yang jawabannya ada 4. 4 min 1, 3. Berarti 20 min 14 itu 6. 6 dibagi 3. 2. Berarti 3 per 2. 1,5. 1,5 berarti asumsinya adalah baik. Nah, ini 1, ini 0,5. Baik semuanya ya. Tapi kalau nggak ada yang milih berarti 0 per berapapun 0 berarti tidak baik ya. Karena ini soalnya sedikit pemilihnya sedikit berarti yang penting ada satu siswa saja yang milih jawaban pengecoh itu berarti jawaban pengecohnya baik. Tapi kalau 1000 siswa ya kalau ya berarti bisa masuk tidak baik. Ini yang menunjukkan persentase ya. Tadi ada berapa? Oh, 3 siswa. 3 siswa berarti dibagi 20 ya. 3 siswa dibagi 20 siswa. 3 siswa dibagi 20 siswa berarti 0,15 ya. Berarti 15%. Berapa? 3 dibagi 20. Benar ya? 15%. Kemudian yang kedua ada 2 siswa itu 10%, ada 1 siswa ada 5%. Berarti ini termasuk baik semuanya karena lebih dari 5%. Itu saja yang dapat disampaikan. Oh ya, ini ada kolom lagi satu. Faktor secara asumsi. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini kalau pakai kelompok atas, kelompok bawah atas ada berapa? Nah, ini B ya. Itu kelompok atas ada 1, kelompok bawah ada 6. Berarti A ini kelompok atas lebih banyak. Ini tidak baik karena kelompok atas lebih banyak yang memilih daripada kelompok bawah. Yang B ini baik karena kelompok bawah tadi yang asumsi itu loh. Semakin rendah siswa, maka kemungkinan besar siswa itu untuk memilih jawaban pengecoh itu semakin besar. Tapi kalau kelas tinggi bisa milih, kelas bawah tidak bisa, maka ya asumsinya jawaban pengecoh itu aneh gitu loh. Anak yang dikatakan pintar itu terkecoh, tapi anak yang kurang pintar tidak terkecoh. Jawaban pengecoh yang bagus itu berarti yang bisa mengecoh anak yang kurang pintar. Itu ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk refleksi 2 boleh pakai manual, Excel. Kalau mau pakai SPSS juga silahkan. Cuma ini saya jelaskan SPSS. Nanti kita fokus di validitas dan reliabilitas saja. Ya. Kalau mau pakai Excel ya rumus dibuat sendiri. Kalau ini masih mudah ya karena rumusnya pendek-pendek. Dihitung manual. Pasti analisis butir. Berapa ya distribusinya, kemudian butir semuanya karena harus mengetahui hasil
mana yang akan direvisi dan mana yang akan tetap digunakan. Semoga bermanfaat untuk materi ini. Untuk refleksi 2, semoga memang teman-teman dibukakan pikirannya, bisa mengerjakan dengan baik dan benar paham, sehingga nanti ketika menjadi guru bisa menganalisis butir, tidak asal menggunakan alat, tapi bisa diuji coba dan menjadi alat tes yang baik. Terima kasih, dan jangan lupa refleksi 1 segera dikumpulkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.